Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kasih yang tidak bersyarat. Salam penuh kasih. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta dijauhkan dari pencobaan-pencobaan yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh malam ini. Bapa kami yang ada di sorga yang kudus, kami memuji nama-Mu yang mulia. Besarlah Engkau dan layak dipuji. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Bapa, malam ini kami datang dengan hati yang bersyukur karena telah menerima pertolongan-Mu di sepanjang hari yang kami lalui. Terima kasih karena penyertaan-Mu telah membuat kami sampai di penghujung malam ini dengan baik. Kami mengingat saudara-saudara yang kami kasihi di channel ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang sakit. Kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Kiranya Engkau memulihkan setiap bagian tubuh yang sakit sehingga sehat kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah yang berat di dalam hidup mereka. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu dan mujizat terjadi bagi mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu yang ajaib sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami dengan segala kebaikan-Mu. Koreksilah kami agar kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Ubahkanlah kami agar hidup kami bisa seturut rencana-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Terima kasih Bapa atas kasih dan kesetiaan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua setuju bahwa iman adalah bagian yang penting dalam hidup kekristenan kita. Iman adalah seperti mata uang yang dipakai di dalam kerajaan sorga. Segala sesuatu yang ingin kita dapatkan dari Allah harus berdasarkan iman. Kasih karunia juga kita terima berdasarkan iman. Tanpa iman, maka segala sesuatu adalah sia-sia. Untuk memiliki iman yang kuat, dibutuhkan latihan-latihan yang akan memperkuat iman itu. Sama seperti seorang olahragawan yang melatih kekuatan otot-otot tubuhnya. Dan untuk melatih kekuatan otot, hanya ada satu cara, yaitu dengan terus-menerus memberikan beban kepadanya. Mula-mula, beban itu akan terasa berat dan menyakitkan, namun lama-kelamaan beban itu akan memperkuat otot-otot. Dengan semakin bertambahnya kekuatan otot, maka akan semakin bertambah juga berat beban yang bisa ditanggungnya. Demikian juga halnya, otot-otot iman diperkuat dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Dimulai dari beban-beban yang kecil, kemudian meningkat dengan beban-beban yang lebih berat. Mula-mula kita akan berteriak akibat sakit yang kita rasakan di dalam otot iman kita. Namun semakin sering kita melatih otot itu, maka otot itu akan berubah menjadi lebih kuat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Allah kita adalah Allah yang bijaksana dan maha tahu. Ia tahu sampai di mana kekuatan otot iman kita untuk menahan beban. Allah tidak akan membiarkan kita menanggung beban yang melebihi kekuatan kita, melainkan Ia akan melatih kekuatan otot iman kita setahap demi setahap sampai kita mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus.
Pada saat kita mengalami beratnya beban kehidupan, kita berteriak kepada Allah agar segera memberikan kelegaan kepada kita. Namun, apa yang terjadi adalah Allah memakai semua masalah yang terjadi atas kita untuk melatih otot iman kita. Tanpa adanya beban di dalam hidup kita, kita tidak akan memiliki otot iman. Beberapa hal yang perlu kita ingat pada saat Allah sedang melatih otot iman kita adalah: hal yang pertama adalah beban yang sesuai kemampuan. Otot iman memiliki banyak jenis. Setiap orang memiliki otot iman yang berbeda-beda. Ada yang beriman dalam hal kesembuhan, pengampunan, kesabaran, pekerjaan, pernikahan, kasih, dan lain sebagainya. Allah mengetahui persis otot iman apa yang perlu dikembangkan dalam diri setiap orang. Jadi, beban masalah yang dialami seseorang belum tentu merupakan beban bagi orang lain. Akan tetapi, setiap beban diberikan sesuai dengan kemampuan setiap orang untuk melatih otot iman sesuai panggilan Allah kepada orang itu. Hal yang kedua adalah beban pasti ada. Setiap orang percaya pasti akan mengalami pelatihan otot iman. Tidak ada seorang pun yang terluputkan. Hal ini bukanlah karena Allah ingin menyusahkan hidup kita atau menghukum dosa-dosa kita, melainkan karena besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Ia menolak untuk membiarkan kita tidak bertumbuh dan diubahkan. Hal yang ketiga adalah kasih karunia untuk menanggung beban. Beban masalah ada untuk melatih kita meletakkan iman kita kepada Allah. Dalam setiap beban yang Allah izinkan terjadi untuk memproses kita, Allah juga memberikan kasih karunia untuk dapat menanggung beban itu dengan kekuatannya. Kita hanya akan berhasil dalam pelatihan otot iman kita apabila kita meletakkan iman kita pada pribadi yang tepat, yaitu Allah yang stabil dan setia. Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita belajar bahwa segala beban masalah yang kita alami memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk melatih otot iman kita. Kita akan bertumbuh semakin hari semakin kuat apabila kita menerima kasih karunia Allah dalam pelatihan iman kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Sorgawi, Allah yang baik, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu malam ini. Terima kasih karena telah menguatkan iman kami bahwa segala masalah yang terjadi di dalam hidup kami akan Engkau pergunakan untuk melatih otot iman kami. Kami akan bertumbuh semakin kuat di dalam iman kami kepadamu dan menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga tidak membiarkan kami apa adanya, melainkan mengubahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, malam ini saat kami tidur, kiranya Engkau melindungi kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan berikanlah kami tidur yang tenang dilingkupi dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Berkatilah semua orang percaya yang ada di Indonesia dan pakailah anak-anak-Mu yang sedang berada di luar negeri untuk menjadi berkat dimanapun mereka Engkau tempatkan. Berkatilah gereja-Mu di Indonesia agar dapat menjadi saksi-saksi yang memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.